Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita kembali seri terkait akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini kita melakukan proses Q&A atau question and answer atau tanya jawab lah kalau bahasa Indonesianya ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya ambil dari kolom komentar ya, komentar yang ada di video saya. Sebelum saya buat konten ini sebenarnya saya ada balas komentar ya. Seperti biasa saya melakukan proses balas komentar. Saya mendapatkan beberapa pertanyaan, nggak pertanyaan juga sih, tapi komentar yang bagus-bagus banget. Alhasil karena saya melihat di komentar tersebut ada sedikit ilmunya, ya sayang banget kalau saya itu nggak bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Alhasil saya pikirkan lebih bagus saya rangkumkan saja ke dalam satu video seperti begini. Mana tahu tonton yang nonton, ya at least bisa dapat ilmu lah dari video ini ya. Dan juga teman-teman, Q&A itu kan tanya jawab ya. Dan yang jawab itu kan saya. Saya itu kan di sini mewakili subjektif ya, bukan objektif, bukan akuntansinya, tapi diri saya sendiri, pandangan saya. Bisa jadi apa yang saya sharekan itu kurang pas teman-teman, bisa jadi ya. Dan harapan saya sih seperti biasa, teman-teman ambil saja hal positifnya dan buang saja hal negatifnya. Kalau teman-teman merasa wah ini kurang bener ini, ya udah nggak apa-apa, teman-teman boleh mengambil materi tersebut dan didiskusikan lagi ke forum lain, contoh ke dosen atau ke guru ekonomi misalnya ya. Ini terbuka teman-teman karena ini adalah YouTube, kita bisa berpendapat ya. Dan harapan saya sih memang teman-teman itu semakin banyak belajar, semakin banyak tahu, dan semakin bisa memilih atau memilah lah mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi daripada bertele-tele, mungkin langsung saja kita sharekan komentar-komentarnya. Ada 10 komentar nanti, mungkin lebih ya, tapi kita lihat nanti, dan nanti akan saya jawab satu persatu. Yang pertama, dari Sri Rahayu. Kak, saya mau bertanya, saya kan anak SMA. Apa mungkin ya bisa belajar akuntansi secara otodidak? Sebenarnya di SMA juga udah belajar akuntansi ya, tapi khusus yang jurusan IPS atau ekonomi. Tapi misalnya nih, kalau Sri dari IPA, apakah bisa atau tidak? Jawabnya tetap bisa ya. Sebenarnya bukan cuma akuntansi saja. Di tahun 2021 ini udah banyak banget ilmu yang ya bisa dikatakan udah di-share lah di internet. Mau arsitek, hukum, ekonomi, pemasaran, wah udah banyak banget ilmunya. Saham, apalagi ya. Ya banyak banget lah. Kita semua sudah bisa mempelajarinya dari dasar gitu ya. Mungkin untuk ilmu spesialisnya itu masih sedikit banget lah ya, sedikit banget. Tapi at least untuk dasarnya itu, untuk modal kita buat bekerja dengan gaji UMR itu udah terbuka banget teman-teman. Sisa kita saja mau atau tidak. Kalau teman-teman rasa teman-teman mau, saya yakin kok dari internet itu udah cukup banget. Saya juga sekarang masih banyak belajar di internet ya. Saya tiap hari pulang kerja, kalau ada waktu saya buka internet, buka YouTube, saya pelajari tutorialnya. Memang enggak lengket karena memang saya udah punya kerjaannya. Ada banyak kerjaan yang memikul saya yang harus saya kerjakan. Tapi kalau misalnya saya menjadi teman-teman yang masih taman SMA nih, yang waktu luangnya itu banyak banget, pasti saya belajar ya untuk memilih karir saya ke depannya. Jadi jawabnya sangat mungkin teman-teman ya. Ini juga bukan untuk anak SMA saja, untuk teman-teman kita yang memang, ini mohon maaf ya, maaf cakap teman-teman, tapi saya mengerti banget kok. Yang terkendala biaya karena tidak bisa kuliah ya, mungkin dari keluarga yang ekonominya pas-pasan gitu. Teman-teman jangan berkecil hati, jangan bersedih, itu semua bisa dipelajari di internet. Ya, jangan pernah menstigma diri teman-teman bahwa ya saya kan nggak punya uang untuk sekolah, wajar dong saya menjadi pekerja keras hari ini, pekerjaan yang bisa dikatakan yang strata bawah lah. Justru saya tuh salut dengan teman-teman, maksudnya kalau teman-teman misalnya hari ini terlahir bukan dari keluarga kaya, ya saya juga keluarga pas-pasan kok, saya juga kuliah dengan uang saya sendiri. Tapi teman-teman punya niat mau belajar, ya teman-teman punya niat mau bekerja keras, ya catatan saya sih jangan cuma bekerja keras lah, tapi belajar keras juga ya. Karena kalau kerja keras saja kan jadi kuli pun kerja keras juga. Tapi kalau misalnya teman-teman belajar keras, mungkin jadi kuli, besok bisa jadi mandor, besok bisa menjadi pemborong ya. Kita harus punya vision atau apa namanya itu, pandangan ke depannya. Ya semua itu ada solusinya kalau kita mau bekerja keras. Pasti ada jalannya yang terbuka ya teman-teman ya. Waduh, pertanyaan pertama saya sudah panjang banget nih, tapi nggak apa-apa. Yang kedua, tolong bahas akurat dong bang. Nah, untuk akurat, miop, dan kawan-kawannya teman-teman, saya rasa sih saya mohon maaf banget, saya nggak bisa bahas di channel saya. Kenapa? Ya pertama, itu aplikasi yang berbayar ya. Tentu harus ada lisensinya. Ya bisa dikatakan untuk membuka software tersebut lah, sedangkan saya nggak punya. Jadi ya kita bahas yang akuntansi manual saja lah yang menggunakan Excel ya. Tapi ini ada catatan, misalnya kalau ada brand yang nonton video ini ya. Kalau ada brand yang mau mengajak saya kerjasama untuk memberikan edukasi terkait dengan programnya, yaitu mungkin terbuka saja. Tapi dengan catatan yang komersilnya dikurangi lah. Jangan sampai ibaratnya itu memaksakan penonton saya ya, mengeksploitasi penonton saya untuk menggunakan program tersebut. Padahal kan saya ini selama ini mengajarkan akuntansi manual. Saya udah pernah mendapatkan beberapa kerjasama dengan brand, ya saya nggak suka nama brandnya, tapi gagal karena ya itu. Mungkin saya masih idealisme ya. Saya nggak mau penonton saya itu dieksploitasi.
ya, disuruh pakai program ini, bayarnya sekian, sampai akuntansi manual dibuang. Karena kenapa? Memang program itu memudahkan, tapi bukan berarti akuntansi manual kita buang. Ingat, kalau teman-teman pakai program hari ini, ya, teman-teman nggak punya dasar akuntansi manual, pasti teman-teman salah jurnal, meskipun udah dibuat sedemikian rupa. Beban posisinya di debit, nanti bisa saja di program teman-teman buat di kredit, ya, karena mau dipas-paskan, di-adjust biar nol ya, biar balance. Ini yang bahaya teman-teman, ini yang bahaya, dan ini sering banget kita temuin di perusahaan-perusahaan yang pakai program, perusahaan-perusahaan, nggak perusahaan besar sih, tapi perusahaan menengah ya, yang mau simple saja pembukuannya. Alhasil akuntannya itu pun di hire yang kerjakan yang biasa-biasa, yang nggak tahu akuntansi manual, cuma tahu pakai program, ya udah nanti pas kita cek pembukuannya agak berantakan. Nah ini teman-teman yang sering saya temuin. Jadi saya mohon maaf tuh pembahasan akurat, MIOP dan lain sebagainya mungkin saya belum bisa sekarang, tapi kalau nanti ada brand ke depan yang ngajak saya kerjasama untuk edukasi, ya itu mungkin terbuka ya kemungkinannya, tapi itu mungkin nantilah. Sekarang kita fokus dulu teman-teman ke akuntansi manual, dan mungkin ke depan kita masuk ke materi akuntansi manufaktur. Ditunggu saya teman-teman. Siska Capik Channel, keren, kenapa gak dari dulu gue nemuin ini channel? Nah, untuk channel saya teman-teman, memang teman-teman pasti susah banget temuinnya, karena memang saya itu jarang banget promosikan. Jadi kalau teman-teman melihat channel saya dan bermanfaat dengan bagus, harapan saya sih teman-teman bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang lain. Tapi tidak perlu diajak untuk subscribe teman-teman. Ya, saya nggak pernah memaksa harus di subscribe, harus hidupkan lonceng, nggak usah teman-teman, itu nggak penting. Yang penting ilmunya sampai saja. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-sharekan. Kenapa? Karena kalau teman-teman share itu, berarti teman-teman dengan tidak langsung membagikan ilmu juga. Kalau teman-teman merasa ilmunya itu bermanfaat. Kalau video saya nggak bermanfaat, ya udah ditutup saja teman-teman. Untuk subscribe, ya nggak usah lah. Bukan berarti saya bilang saya menolak subscribe ya. Ya mau subscribe silakan, tapi itu bukan yang utama teman-teman. Karena kalau nanti subscribe saya makin besar pun, kalau saya nggak bisa rutin buat video, buat apa kan? Yang paling penting itu ya kita itu tetap bisa berkomunikasi dengan baik ya. Oke, kita lanjut lagi komentarnya dari Lukas Samba. Bang, boleh minta cara buat judul skripsinya? Nah, untuk skripsi, untuk tips mencari judul, mengerjakan dan lain sebagainya sudah ada videonya. Ini di samping. Jadi teman-teman yang semester 6, semester 7, semester 8 yang lagi nyusun skripsi, jangan segan-segan nonton video saya tentang skripsi di samping. Dan jangan pakai joki. Sudah saya jelaskan kenapa jangan pakai joki di sini. Ini udah lengkap banget videonya ya. Kalau ada yang kurang lengkap lagi, tonton komentar biar kita buat lagi video skripsi part 2. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Andika Arya Putra. Kak, saya mau nanya, itu yang exercise jurnal umum tanggal 9 Januari. Nah, ini yang latihan menjurnal ya. Kenapa kas dengan piutangnya tidak dijadikan satu aja ya, Kak? Jadi ya debit, kasnya 3 juta, piutangnya 6 juta, dan kreditnya pendapatan 9 juta. Aku bingung di situ, Kak. Tes, Kak. Nah, buat teman-teman yang bingung dengan soal ini soalnya di bawah. 9 Januari, menerima order job sebesar 9 juta. Sudah dikerjakan namun masih dibayar 3 juta. Dan sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Nah, ini sering banget saya dapat komentarnya dan berulang-ulang teman-teman. Mungkin teman-teman itu diberikan ilmu itu yang langsung dalam satu jurnal ya. Tentu langsung buat jurnalnya itu kasnya 3 juta, di debit piutangnya 6 juta, di debit juga kreditnya itu pendapatan 9 juta ya. Sedangkan yang saya sharekan di video itu saya buat dalam bentuk 2 case. Dalam arti pertama kali itu pola pikirnya itu dia itu mendapat pekerjaan dulu, kita catat piutang pada pendapatan sebesar 9 juta, terus nanti pada saat dibayar dia catat lagi kas pada piutang 3 juta. Nah, baik yang saya kerjakan maupun yang teman-teman kerjakan sebenarnya itu sama saja ya. Ini di video ini saya jelaskan itu sama saja. Kenapa sama saja? Karena nanti pada saat diproses ke buku besar itu kan di adjustment kan teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh buat 2 metode ini, terus teman-teman lakukan proses untuk buku ya. Pasti nanti di neraca dan di laba ruginya sama nilainya. Itulah istimewanya akuntansi teman-teman. Nah, jadi ingat ya, misalnya kita dapat case ya, lihat jurnalnya itu berbeda dengan yang kita kerjakan, teman-teman jangan bingung. Tentu harus cari tahu dulu kenapa dia menjual seperti begini ya. Bisa jadi memang dia itu sebenarnya benar tapi caranya saja berbeda. Dan ujung-ujungnya itu biasanya itu nanti di-adjust di buku besar, di proses buku besar. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Komentar selanjutnya dari Sergio Dotel. Kak, ini hanya suggestion saja. Minta tolong kalau penjelasannya di video selanjutnya lebih pelan-pelan lagi agar kami bisa memahami lebih detail. Dari Nurul. Halo Kak William Basri, thank you. Suka banget nonton video akuntansi karena nggak ngerti. Saran buat ngejelasinnya lebih pelan-pelan untuk kedepannya. Dari Priska Mustika Sari, kalau ngomong gak usah cepet-cepet. Nah, untuk teman-teman yang ini terima kasih banget sarannya ya. Tapi ada tipsnya kalau saya ngomong kecepatan teman-teman. Bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah di YouTube kan ada pemutaran kecepatannya ya. Teman-teman boleh ubah ke 0,75 atau 0,5. Jadi otomatis saya nanti bicaranya akan lebih lambat seperti robot. Tapi itu berfungsi teman-teman, itu working banget. Dan banyak banget teman-teman kita yang pakai. Ya mungkin teman-teman yang ini belum tahu, tapi ya itu bisa dipakai. Bang, kenapa sih ngomongnya cocok banget?
Karena kalau saya ngomongnya seperti begini saja, itu durasinya sudah 20 menit. Lihat saja video saya, panjang-panjang banget. Apalagi kalau saya share pelan-pelan. Teman-teman bayangkan ya, materi akuntansi itu kadang itu dosen bawa itu, atau guru bawa itu 1 minggu baru selesai. Saya selesaikan dalam 20 menit. Jadi ya pasti ngebut banget lah dia, ngebut banget. Makanya harus ada materi tambahan, ada modul yang saya siapkan untuk teman-teman, supaya lebih cepat memahaminya lagi. Ya, kita lanjut lagi ke Echa Salsiabila. Kak mau nanya dong, perdiskontoan yang dilakukan pihak penjual dengan bank apakah harus diketahui oleh pihak pembeli? Terima kasih. Nah, inilah materi diskonto wesel. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan pertanyaan seperti begini, belum punya gambaran diskonto, tentu harus berpikir lagi bagaimana proses diskonto tersebut ya, diskonto wesel ya. Iya, saya juga sering banget mengalami hal seperti begini ya. Kalau tonton DM kepada saya, materinya acak banget, random banget ya. Bisa rekonsiliasi, bisa arus kas, bisa diskonto. Tentu saya sendiri juga perlu merefresh kembali. Nah, ini saya berikan gambaran kepada teman-teman. Proses diskonto itu bagaimana? Proses diskonto itu adalah di mana pembeli memberikan wesel kepada penjual, ya, bukti pembayarannya dalam bentuk wesel, dan si penjual itu mau mencairkan weselnya ini sebelum jatuh tempo. Maka dia itu membutuhkan pihak ketiga, yaitu pihak bank. Pihak bank yang langsung mencairkan wesel tersebut kepada si penjual. Pertanyaan si Echa Salsiabila, kalau misalnya si penjual nih mau cairkan ke bank si weselnya, didiskontokan gitu ya, belum jatuh tempo, si pembelinya perlu tahu atau tidak? Jawabnya pasti perlu. Kenapa perlu? Iya, karena nanti pihak bank itu ketika jatuh tempo, dia itu akan menagihkan kepada si siapa? Si pembelinya. Kalau misalnya si pembeli yang nggak tahu, misalnya nih, saya pembeli, teman-teman penjual, ya, teman-teman langsung cairkan wesel saya kepada si pihak bank. Pada saat jatuh tempo, si pihak bank itu cari pada saya, tolong dong bayar weselmu. Tentu saya nggak mau bayar. Kenapa? Karena saya nggak tahu apa kaitan si bank ini. Padahal saya punya utang sama si penjual atau sama teman gitu ya. Saya nggak bakal mau bayar. Tapi ketika dia tahu, oh ternyata didiskontokan, saya pasti akan bayar ke pihak bank. Nah, pertanyaan teman-teman, apakah ketika proses diskonto itu pihak bank tidak mengkaji siapa pembeli dan siapa penjualnya? Pasti mengkaji teman-teman. Jadi mereka itu pasti sudah diskusi duluan. Gak mungkin dong saya nih, orang yang nggak jelas nih ya, backgroundnya, saya kasih wesel ke teman-teman, tentu langsung diskontokan ke bank dan langsung cair. Gak mungkin. Bank pasti ada mengkaji saya ini siapa. Kalau saya nggak jelas, bank pasti nggak mau diskontokan wesel tersebut. Seandainya pun dia kalau udah kaji, saya ini jelas, dia pasti mengkaji lagi si penjualnya. Karena kalau saya nggak bisa bayar, dia kan cari si penjual. Penjual ini sanggup nggak lunasi si wesel ini? Kalau nggak sanggup juga dua-duanya nih, ini berarti udah komplotan penipu nih katanya. Jangan dicairkan weselnya, jangan didiskontokan gitu teman-teman ya misalnya ya. Jadi pihak bank itu sebenarnya juga bisa dikatakan mereka itu menerapkan sistem hati-hati yang sangat ekstra, yang sangat ketat gitu ya. Nggak sekedar, oh ini wesel langsung bisa dicairkan diskonto. Enggak, mereka juga ada kajian internalnya. Untuk menyingkapi para komplotan-komplotan orang jahat lah, saya kata tadi ya. Misalnya saya ecek-ecek buat wesel palsu, kasih teman-teman diskontokan, si pihak bank yang rugi. Nah itu biasa nggak bisa terjadi di pihak bank teman-teman. Kita lanjut lagi komentar selanjutnya dari Nadia Fidawijaya. Kak, aku ada soal nih, gambarannya gini, pengeluarannya lebih besar dari kas kecilnya. Nah, cara nulis laporannya gimana ya? Tolong dibantu ya Kak, terima kasih. Nah ini teman-teman mungkin agak bingung ya, saya juga bingung sebenarnya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita translatekan dengan bahasa yang mudah. Kalau nanti pemahaman saya salah, penafsiran saya salah, tentu boleh komentar di kolom komentar ya. Yang saya tangkap adalah pengeluarannya lebih besar dari kas kecilnya. Jadi misalnya saldo kas kecilnya 1000, pengeluarannya itu 2000. Itu gimana laporannya? Kalau kita lihat secara simpel ya, ya kita bilang kasnya jadi minus. Kalau kas minus itu kas posisinya di mana? Di kredit. Pertanyaannya, apakah kas bisa minus atau tidak? Apakah kas bisa berada di posisi kredit atau tidak? Di bagian neracanya. Jawabnya pasti tidak bisa. Ya, ini saya kasih gambarannya. Misalnya nih, saya sebagai kasir, saya punya kas 1000, pengeluaran saya 2000. Otomatis 1000 saya bayar pakai kas saya. 1000 lagi saya bayar pakai uang apa? Tentu uang milik saya sendiri, ya, untuk menutupi hal tersebut. Nah, kalau saya bayar pakai uang saya sendiri, itu bagaimana statusnya? Harusnya perusahaan punya utang sama saya. Maka di sini teman-teman, dia tuh nggak bisa mencatat kasnya itu menjadi minus. Kenapa? Karena kalau kita lihat tracknya ya, pertama saya bayar 1000 dari pengeluaran tersebut, sisa 1000 lagi pakai uang saya. Di situ dengan secara tidak langsung perusahaan sudah melakukan proses peminjaman. Ya, jurnalnya itu adalah kas pada hutang. Hutangnya itu hutang siapa? Hutang si karyawan. Ya, maka di laporannya nanti tidak bisa kasnya itu menjadi minus 1000, melainkan kasnya itu 0 tapi hutangnya muncul sebesar 1000. Kalau kita asumsikan tadi pengeluaran 2000 ya. Jadi, menjawab pertanyaan Nadia, ya, cara nulis laporannya bagaimana? Laporannya seperti saya katakan tadi, kasnya akan tetap menjadi 0, kas tidak bisa menjadi minus atau posisi di kredit ya, seperti akumulasi, tapi akan muncul akun baru yaitu hutang. Hutang kepada siapa? Siapa yang menangguhkan pengeluaran tersebut lebih besar? Itu yang dicatat teman-teman. Ya, jadi logika akuntansi seperti begitu. Mungkin tetap punya gambaran ya. Nanti kalau nggak jelas saya tulis di samping.
Oke teman-teman, kita masuk ke komentar selanjutnya. Ini dari video belajar akuntansi dengan mudah, laporan arus kas part 3 ya. Dari Muhammad Firmansyah, Bang, contohnya bisa langsung pakai LK perusahaan, misalnya LK ICBP, HMSP atau yang lain. Di video saya pakai perusahaan yang fiktif lah, yang nggak ada perusahaannya dan pembukuannya itu simple banget. Pertanyaannya teman-teman, kenapa nggak pakai perusahaan-perusahaan yang go public seperti HMSP atau ICBP seperti disarankan oleh si Firmansyah? Jawabnya simple teman-teman. Perusahaan tersebut pembukuannya udah terlalu kompleks. Kalau kita sebagai pemula langsung terjun ke sana, enggak sebatas bahas arus kas lagi sih itu, tapi udah lebih jauh daripada itu teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh pembukuannya udah kompleks banget. Membaca arus kasnya itu pun udah seperti menganalisa perusahaannya teman-teman ya. Jadi kalau saya pakai studi kasus itu, ya kasihan teman-teman kita yang pemula. Mungkin teman-teman yang expert atau yang udah terbiasa lah ya buat arus kas ya, mungkin udah nyaman dengan perusahaan seperti begini. Tapi kalau untuk pemula itu saya rasa itu terlalu ribet. Dan di sini teman-teman, di video saya ini kita itu kan belajar membuat laporan arus kas, bukan belajar menganalisa laporan arus kas. Kalau kita pakai contoh seperti LK ICBP HMSP, teman-teman terus mau belajar arus kas dari laporan keuangan tersebut, saya rasa sih teman-teman udah misleading atau udah salah ya. Kenapa saya katakan salah? Iya, karena arus kas mereka itu bukan untuk dikerjakan lagi, tapi untuk dikaji. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu konsepnya. Ketika kita belajar membuat laporan arus kas, berarti kita harus tahu kenapa kita harus buat laporan arus kas. Mindset kita harus begitu teman-teman ya. Arus kas ini fungsinya untuk apa? Tapi kalau kita sampai ke perusahaan-perusahaan go public, itu berarti mindset kita itu bukan mau tahu lagi laporan arus kas itu bagaimana cara buatnya, tapi arah kasnya itu kemana untuk perusahaannya. Nah, ini yang harus teman-teman ya, diluruskan mindsetnya ya. Dan ya ini kembali lagi saya katakan di awal tadi, jawabannya ini tergantung dari mindset saya ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Pasti banyak kok, saya yakin kok dosen-dosen di sana nggak setuju dengan statement saya. Tapi intinya yang saya katakan adalah saya itu cuma mau teman-teman itu mudah tertarik belajar akuntansi ya. Jangan dibuat sulit kalau ada yang mudah gitu ya. Karena ujung-ujungnya itu akuntansi itu bukan sebuah ajang gengsi ya, ajang-ajang gengsi yang menunjukkan siapa paling pintar, siapa paling jago ya. Tapi melainkan bagaimana ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi hidup kita. Oke? Dan kita di komentar terakhir teman-teman ya, ini dari Glenn William. Selamat malam Kak William, saya Glenn lulusan S1 Matematika. Saya sudah mengikuti saran Kak William, saya mencari dan dapat kerja di bagian finance, bagian AR staff, atau bagian piutang. Apa langkah berikutnya supaya saya bisa menjadi akuntan di perusahaan dagang atau manufaktur walau basic bukan akuntan? Pelatihan atau ujian apa yang perlu diikuti? Terima kasih Kak William atas saran sebelumnya. Nah, untuk Glenn, terima kasih pertanyaannya ya. Namun, kalau ditanya saran sih, saya nggak berani menyarankan sampai terlalu detail ya. Maksud saya, apa yang saya sarankan jangan diikuti 100%. Ambil saja positifnya dan kondisikan dengan kondisi Glenn ya. Karena saya takut salah memberikan saran pula. Saya juga bukan siapa-siapa soalnya teman-teman ya. Nah, untuk Glenn, pertama saya ucapkan selamat ya, karena sudah masuk ke bagian finance. Glenn sendiri sebenarnya sudah S1 Matematika. Saya yakin kok kalau Glenn S1 Matematika sebenarnya pun pasti Glenn sudah punya peluang bekerja di bidang Glenn ya, di bidang matematika misalnya. Tapi karena Glenn mau pindah ke bagian akuntansi yang bukan jurusan Glenn, ya menurut saya sih nggak salah juga, karena di Indonesia itu nggak kental banget terkait dengan rumus, peraturan, right man in the right place. Orang yang tepat harus berada pada posisi yang tepat pula ya, sesuai dengan jurusannya. Di Indonesia nggak gitu menganut hal tersebut, jadi saya rasa sih kalau cross jurusan itu nggak masalah. Nah, positifnya si Glenn ini dia tuh niat belajarnya tinggi. Saran saya sekarang adalah coba Glenn belajar dulu dengan baik ya di posisi finance, karena finance itu biasa berhubungan banget dengan accounting ya, dari buka voucher, giro, kas, bank dan lain sebagainya. Itu ada hubungan erat dengan accounting. Setelah Glenn sudah menguasainya, mungkin saya rasa 1-2 tahun lah ya, Glenn boleh sambil-sambil mendengar info lowongan accounting di perusahaan Glenn. Jika ada, Glenn boleh coba mengajukan diri untuk pindah ke sana. Jika tidak ada bagaimana? Ya mungkin Glenn boleh mencari di perusahaan lain. Tapi saya lebih merekomendasikan di perusahaan yang sama. Karena perusahaan yang sama itu pasti lebih mudah lah diangkat daripada kita coba di perusahaan lain. Apalagi background kita bukan akuntansi gitu ya. Setelah Glenn nanti, ini kita berandai-andai lah ke depan ya, masuk ke lowongan akuntansi, jadi seorang accounting, pasti Glenn akan mempelajari banyak ilmu accounting di sana ya. Dan jika Glenn merasa ini sudah jalan yang benar untuk Glenn, dengan tentu gaji yang memuaskan atau udah cocok lah semuanya ya, Glenn boleh mengambil kuliahnya, kuliah akuntansi. Ya, itu S1-nya paling 4 tahun, tapi kalau sampai dengan usia tersebut Glenn udah berusia, Glenn boleh langsung ambil S2, jadi S1 plus S2 6 tahun. Dan saya rasa itu masih make sense ya. Tidak perlu stres, wah saya udah terlalu tua. Enggak kok, kuliah sekarang itu enak banget teman-teman. Itu kuliah malam, fleksibel banget ya. Kalau S2-nya itu dari Sabtu, wah enak banget sekarang. Saya juga ingin ngambil S2, tapi nggak sekarang. Terkendala biaya. Tapi ke depan saya pasti ngambil S2 teman-teman. Karena saya merasa, ya sekarang kuliah gampang banget kok.
buat apa distreskan ya. Yang penting kita ada bekerja, ada dana untuk kuliah, money manajemennya bagus ya, untuk kebutuhan berapa, kuliah berapa. Kuliah itu investasi teman-teman ya, ingat, kuliah itu investasi. Dan ya waktu kita itu terpakai lebih positif ya, lebih produktif untuk belajar. Saya rasa itu oke-oke saja. Glenn bisa mempertimbangkan hal tersebut. Tapi untuk tahun pertama, tahun kedua, karena Glenn belum masuk ke bagian accounting, Glenn bisa mengikuti banyak pelatihan akuntansi. Saya nggak mengatakan bahwa pelatihan tersebut harus yang berbayar ya. Nggak, yang gratis juga banyak kok. YouTube banyak banget yang share-share ilmu akuntansi. Bisa Glenn ikutin untuk menambah wawasan Glenn. Tapi kalau namanya udah fokus untuk menjadi spesialis, ya saya rasa sih haruslah ada studinya. Meskipun banyak kok spesialis yang nggak punya studi yang formal ya. Tapi kalau saya rasa selagi masih sanggup, kecuali nih pas-pasan banget, ya jangan dipaksa. Tapi kalau masih sanggup, ya nggak ada salahnya ngambil titel atau ngambil sertifikat yang resmi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sarankan kepada Glenn. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya atas pekerjaan barunya. Jangan berkecil hati walau di finance. Ya ingat, finance itu paling erat hubungan dengan akuntan. Jadi orang yang masuk finance itu bukan berarti kita anggap remeh ya. Enggak, malah finance itu yang sangat berperan penting. Ingat, finance itu adalah keuangan. Ya, perusahaan itu harus bagus keuangannya. Kalau keuangannya anjlok atau jelek manajemennya, perusahaannya pasti kacau. Dan disitulah sebenarnya banyak ilmunya ya. Ya mungkin itu teman-teman, udah 10 komentar juga kita bacakan. Saya rasa ilmunya di sini ada banyak banget ya, dan video mungkin udah kepanjangan banget. Nanti saya buat timelinenya, time frame-nya supaya teman-teman lebih mudah mencari pertanyaan yang mau teman-teman cari atau komentar yang mau teman-teman dengarkan. Ya mungkin itulah teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah support. Terima kasih untuk para donatur yang udah mendonate channel ini. Seperti biasa saya ucapkan, harapan saya sih kedepannya saya tak bisa buat konten ya. Ini saya lagi cuti, makanya saya bisa buat konten, dan ada beberapa konten yang ingin saya siapkan. Dan mungkin itu teman-teman video dari saya ya. Terima kasih semuanya. Saya William Basri. Kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.